Perkenalkan, nama saya Feni Rosaria Tambunan, NIM 1901030003, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Grup A. Di sini saya akan menyampaikan tahapan-tahapan bimbingan dan konseling. Terdapat 4 bagian dalam tahapan tersebut. Yang pertama, tahapan bimbingan dan konseling. Yang kedua, tahap proses. Yang ketiga, tahap output. Yang keempat, tahap evaluasi. Di dalam tahap bimbingan dan konseling dibagi menjadi tahap input, proses, output, dan tahap evaluasi. Tahap input ada asesmen anak. Asesmen merupakan proses pengumpulan data klien yang dilakukan sebelum memberikan konseling, terapi, ataupun evaluasi. Dari hasil asesmen, secara umum kita dapat melihat gambaran klien yang meliputi kepribadian, keadaan emosi yang menguasai jiwa anak, latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya. Secara lebih spesifik dalam bidang pendidikan, asesmen merupakan jantung dari proses belajar. Dari proses pendidikan dapat diperoleh gambaran cara belajar, kemampuan akademik, minat serta bakat peserta didik, Word 2001. Untuk mendapatkan asesmen yang holistik, strategi atau metode asesmen haruslah tepat. Beberapa metode asesmen yang dapat digunakan untuk anak-anak yaitu observasi perilaku anak di sekolah, dan wawancara dengan orang tua dan lingkungan sosial anak dan teman sebayanya. Yang B, penelaahan masalah. Pada anak-anak prasekolah, perilaku yang dapat dipandang normal untuk usia tertentu sulit dibedakan dari perilaku yang bermasalah, kecuali gejala yang nampak sudah mengarah kepada kelainan, perkembangan, atau psikopatologi. Dalam upaya untuk memberikan kejelasan konseptual dalam deskripsi tentang kemungkinan perilaku bermasalah anak-anak, Campbell berpendapat bahwa istilah perilaku bermasalah mungkin digunakan untuk mengindikasikan meningginya frekuensi dan intensitas dari perilaku tertentu, baik pada situasi belajar atau bukan, sampai pada tingkatan yang mengkhawatirkan. Code 1996 menambahkan, ciri pembeda anak-anak menyimpang dari anak-anak normal adalah frekuensi atau seberapa sering anak tersebut berperilaku bermasalah, dan intensitas atau bobot dan perilaku yang bisa dilihat dari dampaknya. Watt dalam Gallagher 1986 menyatakan bahwa suatu definisi perilaku bermasalah atau serangkaian perbuatan yang mengikuti definisi itu perlu memiliki 4 elemen yang harus diperhatikan. Pertama, elemen pengganggu atau the disturber element. Yang kedua, elemen perilaku bermasalah atau the problem behavior element. Yang ketiga, elemen keadaan atau lingkungan atau the setting element. Yang keempat, elemen yang terganggu atau the disturbed element. Buat tujuan umum. Tujuan umum merupakan tujuan yang menjadi tujuan utama. Dalam penelitian ini tujuan utamanya adalah membantu menyelesaikan masalah penyesuaian diri anak. Membuat jadwal dilakukan dengan membagi tujuan-tujuan khusus setiap pertemuan berdasarkan tujuan umum. Untuk mempermudah merancang tujuan khusus dapat dibantu dengan menggunakan tabel berikut. Yang kedua, tahap proses. Agar terarah dan terstruktur dengan baik, tahap proses konseling ini mengikuti tujuan-tujuan khusus yang telah dibuat oleh konselor. Pada tahap ini, berbagai modal sebagai konselor dan keterampilan konseling harus digunakan terus. Hal yang perlu diingat adalah fokus proses adalah anak, bukan pada konselor. Artinya, kita memahami aspek-aspek perkembangan anak prasekolah yang secara umum memiliki cara pandang yang masih egosentris, emosi dan perilaku yang sangat labil, serta cara berpikir yang penuh imajinasi dan berbahasa masih sederhana. Dalam hal ini dibutuhkan kesabaran, karena mungkin saja apa yang telah dirancangkan akan berubah tergantung pada situasi yang dihadapi. Hal ini baik menyangkut waktu pelaksanaan ataupun pengembangan tema-tema. Yang ketiga, konselor mengobservasi perubahan perilaku anak. Sementara itu, dilakukan wawancara dengan orang tua dan lingkungan sekitar anak tentang ada atau tidaknya perubahan perilaku yang diamati. Dalam tahap tersebut, konselor melakukan konseling kepada orang tua, tidak kepada anak di dalam tahap output tersebut.
Yang keempat, tahap evaluasi. Pada tahap ini, konselor atau terapis melakukan evaluasi dengan menilai keefektifan proses konseling melalui data yang diperoleh dengan membandingkan data awal ketika melakukan asesmen. Adapun yang menjadi catatan dalam evaluasi ini adalah ada atau tidak perbedaan data awal dan data akhir atau setelah tindakan, dan mencatat hal apa saja yang perlu diperhatikan dan dipertajam. Kemudian menganalisis hal-hal yang menjadi pendukung ataupun penghambat dalam pelaksanaan. Hasil evaluasi ini dijadikan acuan untuk proses konseling selanjutnya. Berikut merupakan skema yang menjelaskan tahapan pelaksanaan bimbingan dan konseling anak usia. Di dalam tahap awal atau input, dilakukan asesmen awal, penetapan tujuan besar, perjanjian dengan lingkungan terdekat anak, orang tua, pendidik, atau kerabat. Kemudian tahap proses, dilakukan memilih media yang tepat, pendekatan pada anak mengutarakan cerita, membantu anak berpikir berbeda. Dan terakhir di tahap evaluasi dilakukan penilaian akhir dan evaluasi. Lebih lanjut, tahapan-tahapan konseling dapat dijelaskan sebagai berikut. Asesmen awal. Pada fase ini dilakukan pengumpulan data tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan anak dan permasalahan yang dialaminya. Dengan data tersebut, konselor dapat menentukan media atau strategi apa yang akan digunakan dalam proses konseling. Yang B, penetapan tujuan besar. Dari data-data yang telah dikumpulkan, kemudian konselor menetapkan tujuan utama yang ingin dicapai dalam proses konseling. Yang C, perjanjian dengan lingkungan terdekat anak. Pada tahap ini, konselor menggali pemahaman orang tua tentang masalah dan respons terhadap anak. Konselor juga membuat perjanjian dengan orang tua mengenai proses konseling. Orang tua diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kecemasannya baik tentang anak maupun tentang kecemasan yang terkait dengan tanggung jawab sebagai orang tua. Orang tua perlu memahami bahwa akan lebih baik apabila hubungan anak konselor bersifat eksklusif, oleh karenanya dibutuhkan kepercayaan dari orang tua kepada konselor. Konselor membutuhkan peran orang tua dalam proses konseling yang akan dilakukan kepada anak. Kemudian D, memilih media yang tepat. Untuk hasil yang optimal dalam proses konseling, maka konselor terlebih dahulu perlu memilih media yang akan digunakan. Pemilihan media berdasarkan pada usia, jenis kelamin, karakteristik pribadi, dan jenis permasalahan. Kemudian yang E, pendekatan pada anak. Proses ini membutuhkan peran orang tua untuk membantu memberikan pengertian kepada anak-anak terkait proses konseling. Proses pendekatan ini berfungsi untuk menciptakan hubungan yang memenuhi kebutuhan anak dalam lingkungan.